iseng-iseng kepikiran ide, ngerti saham kayaknya lebih simple gitu. 3 digit pertama lah 100 juta misal kayak gitu. Itu kalau masih single. Dalam ya. bentuk apa itu? Ya bisa diinvestasikan, sebagian mungkin disimpan dalam dana darurat ya, cash kayak gitu. Tapi Mbak sudah melihat biayanya belum Mbak? Maksud saya kira-kira berapa kali lipat dari Asia gitu Mbak? Wah, banyak. Wow ya Mbak ya. Kalau Mbak Friska bilang wow ini waduh. Oke baik, selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu ya. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Monety Talk teman-teman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Mbak Friska Devi. Mbak Friska Devi, nggak sabar banget kita mau mengulas gitu ya. Hari ini temanya simple teman-teman, happy ala Friska Devi gitu ya. Nanti kita akan banyak banget bahasan happy-nya Mbak Friska tuh seperti apa sih gitu ya. Kalau teman-teman banyak yang ngikutin Mbak Friska itu adalah founder ya Mbak ya, co-founder gitu ya. Iya. Dari ngerti saham, dari investor saham pemula gitu ya Mbak ya. Dan lain-lain lah, nanti biar Mbak Friska ceritakan sendiri gitu ya, kesibukannya dan lain-lain. Nah teman-teman kita akan mulai, tapi sebelumnya izin saya mau perkenalkan dulu. Monety Talk ini apa gitu, izin ya Mbak Friska ya. Silakan Mas. Monety Talk itu adalah teman-teman kita adalah redaksi buku dari Kompas Gramedia. Kita ada 3 penerbit di sini bergabung, ada LX Media Komputindo, ada Buana Ilmu Populer BIP dan ada MNC Gramedia. Gitu ya teman-teman ya. Dan Monety Talk ini Mbak Friska kita khusus bahas tentang ekonomi, investasi dan IT. Gitu ya Mbak ya. Jadi podcast tapi dibawakan dengan santai Mbak Friska. Oke, Jadi siap. mohon maaf saya kepanjangan Mbak Friska. Selamat datang ya Mbak ya. Thank you Mbak. Thank you juga Mas Windy. Sudah hadir di sini. Mbak izin bertanya pertama. Mbak Friska. Jangan susah ya. Iya Mbak, aman Mbak. Aman. Mbak Friska identik dengan ngerti saham. Oke. Saya termasuk pelanggan lama. Pelanggan lama. Saya termasuk follower lama teman-teman yang mengikuti dulu tuh namanya bukan ngerti saham Mbak. Iya, Saya ingat banget. iya. Boleh di-sharing dikit nggak Mbak? Ngerti saham itu gimana dari sekecil itu dulu namanya berubah sampai sekarang Mbak? Iya, sebenarnya kan ngerti saham itu Instagram aja ya sebenarnya. Berawal dari sebuah username Instagram yang sebelumnya, benar kata Mas Windy, sebelumnya namanya bukan itu, akhirnya diganti, terpilihlah iseng-iseng kepikiran ide, ngerti saham kayaknya lebih simple gitu. Itu sebenarnya buat wadah ini ya, sharing-sharing, karena aku kan memang passionate dari zaman sebelum nulis buku di LX pun sudah passionate di pasar modal, tetap pengen sharing-sharing walaupun udah jadi ibu rumah tangga ceritanya. Tapi tetap pengen aktif sharing lewat apa nih ya? YouTube kayaknya belum pinter ngedit nih. Ya udahlah, kayaknya Instagram ini bisa jadi salah satu best choice ya untuk tetap bisa menyalurkan jiwa sharing-sharing. Ya udah akhirnya berawal dari situ, lama kelamaan animonya bagus. Wah, masyarakat mulai banyak kan generasi muda yang pakai Instagram untuk mencari info, sumber informasi segala macam. Makin rame, makin crowd. Nah, puncaknya pas pandemi tuh. Wah, pandemi tuh kayaknya hampir semua orang tuh berlomba-lomba nyari source, belajar nyari income tambahan. Followersnya nambah pesat tuh. Iya, followersnya jadi nambah pesat. Banyak yang pengen belajar investasi buat tambahan income selama pandemi karena banyak kan dari rumah aja kan dulu ya, di rumah aja. Nah di situ puncaknya followers langsung naik, masyarakat banyak yang makin follow dari mulut ke mulut mungkin ya. Akhirnya ya itulah jadi puncak kejayaan. Wah, puncak kejayaan. Ya itu ibaratnya kalau saham itu auto reject atasnya itu pas pandemi itu followernya langsung arah tuh ya, Mbak, arah berbulan-bulan itu arah terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang makin terus tambah arah terus. Amin. Ya jumlah followersnya yang arah. Sekarang berapa Mbak? Sekarang 1,5 juta sekian lah. 1,5 juta sekian, luar biasa ya. Ya nggak berasa memang karena dari yang masih kecil 10.000, 20.000, wah tahu-tahu sekarang ya alhamdulillah. Yes. Semoga makin bermanfaat lah untuk banyak orang. Betul Mbak. Saya punya satu pertanyaan menggelitik Mbak. Apa ini? Kan biasa dipanggil Mimin ya Mbak ya? Mince. Sorry maaf. Kalau itu kan Mince bla 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 bla. Yeah. Mince ini satu orang atau ada beberapa orang Mbak Friska? Boleh dijelasin ke kita kayaknya? Yeah. Kalau pagi jadi Mimin, malam jadi Mince.
Baik. Nggak, sebenarnya orang pahamnya memang ya mince ya, karena kan tahu oh ternyata di balik ngerti sama itu cewek nih yang sering ngonten, bales-balesin DM. Padahal kalau untuk tim ada memang tim admin, tapi ya lebih sapaannya memang akrab dengan mince gitu. Karena mereka tahu oh backgroundnya ternyata cewek nih gitu di balik ngerti Bener juga saham ya. gitu. Tapi Mbak Friska pernah membalas sendiri nggak Mbak? Oh sering. Oh iya. Makanya tadi kan Jangan pagi kalau saya mimin, nanya Mbak malam yang- jadi mince. Oh iya benar juga. Itu kan pertanyaannya kan pasti Wah macem-macem mas. macem-macem, ratusan, Wah bukan mungkin ratusan ribuan. lagi, ribuan lagi tiap hari. Gimana cara Mbak memilih? Random. Random. Iya. Berarti teman-teman beruntung. Scroll berhenti jawab. Oh gitu? Iya. Scroll berhenti jawab. Iya. Kadang kalau lagi ini nungguin anak sekolah kayak gitu kan sambil scroll. Oh gitu ya. Kayaknya ada yang menarik nih kalimat pembuka pertanyaannya. Buka Oh. bales. Kadang Teman-teman, ya random kayak gitu. Kata kuncinya kalimat pembuka teman-teman ya. 5 kata awal gitu. 5 kata awal kan yang kelihatan Iya. kan. Kalau saya kan buka message ya DM di Instagram paling cuma 1, 2, 3 gitu ya. Kalau Ini Mbak banyak. Friska Tiap astaga. hari. Aduh keriting lah ini Dan jadi. masih keburu Mbak. Kalau dibalas semua nggak keburu sih, ya paling yang sedapatnya aja gitu. Sisanya paling ya dibantu tim, ada tim yang bantu bales-balesin DM atau komen kayak gitu. Karena jujur kalau sendiri ya, wah tidak sanggup itu. Oke. Kecuali punya 100 jari ya. Cuma 100. 10 jari nih masalahnya. Oke Mbak. Tapi intinya teman-teman udah tahu ya sekarang ya Mbak ya. Iya. Pokoknya kalau mau dapat perhatian dari Mbak Friska gitu ya. 5-6 kata awal gitu ya. Itu Iya, yang oke menarik untuk lah gitu. yang menarik gitu. Karena Mbak Friska sistemnya set berhenti. Iya, kadang iseng-iseng aja kan sambil random gitu. Oke. Mbak, pertanyaan paling aneh yang pernah Mbak dapat. Pertanyaan paling aneh itu sering dikira CS perusahaan, entah bank atau Oh sekuritas. gitu. Iya, ditanya, Mimin, Mince, ini kendalanya kenapa ya? Bla 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 bla. Mereka screenshot. Lucu Mbak, itu lucu. Iya, jadi semua serba palu gada gitu. Oh, Pokoknya gitu. semua ada masalah apa gitu, curhatnya di DM. Berarti ya. dari sekuritas manapun dia screenshot dari sekuritas A Iya. misalkan, lalu dari sekuritas Iya, B dia saya screenshot. dianggap CS semuanya. Pokoknya satu untuk semua gitu. Oh, Mbak Friska adalah pemecah masalah, pemecah kebuntuan untuk semua orang gitu kan ya. Makanya belum Oh. lagi kalau nerima curhatan-curhatan yang random ya. Wah, itu makin lucu Oke, lagi. Ya, I macem-macem see. lah DM ini netizen. Pokoknya yang paling aneh itu ya Mbak ya. Tapi Iya. banyak yang kayak gitu Mbak. Banyak, nggak Wah. cuma 1, 2, 10, banyak yang Nggak seperti kebayang itu. hidupnya Mbak Friska gitu Wah ya. iya, makanya palu gada gitu. Oke, Kalau siap. di DM apa aja ada gitu. Siap. Makasih Mbak perkenalan tentang ngerti sahamnya gitu ya. Ya itulah dibalik ininya akun serius ngerti saham. Iya. Thank you Mbak. Mbak saya izin mau flashback sedikit Mbak. Mungkin yang kita berdua udah tahu ya Mbak ya, tapi teman-teman di sini nggak tahu. Mungkin kita pernah ketemu ya Mbak ya dulu ya. Mungkin cukup Sering kayaknya Sering ya Mbak ya. Bukan pernah lagi. Kita ketemu di awal tahun 2017 bener ya, Iya. Mbak Friska ya. Nggak 2017. berasa ya, udah lama ya. Iya. Itu 8 tahun yang lalu berarti 8 Mas. tahun lalu. Ketemu tujuan saya sih sebenarnya Mbak nulis buku yuk gitu ya. Dan dibalas dengan Mbak Friska dengan buku pertamanya Yuk Belajar Saham untuk Pemula di sana ya teman-teman ya. Itu gabung ya Mbak ya nulisnya ya Iya. dengan komunitas ISP Investor Saham Pemula gitu ya. Dan itu 2017 Mbak Friska masih single teman-teman pada saat itu. Bener ya Mbak ya? Masih muda, Masih single. muda. Sekarang masih muda juga, mohon maaf ya, masih muda. Baik Mbak, baik Mbak. Mbak Friska masih muda, masih single gitu 2017 dan bukunya teman-teman luar biasa banget. Mungkin cetakan keberapa tadi Mbak? 15. 15 ya, 15. terakhir. Cetakan ke-15 mungkin terjual puluhan ribu eksemplar gitu ya. Izin promosi dikit ya Mbak ya. Lalu buku kedua tahun 2020. 2023. 2023 ya, Iya. Master Investor, kolaborasi Mbak Friska dengan 9 orang lainnya gitu ya. 9 orang perencana keuangan lainnya dan lain-lain. Bukunya juga oke banget teman-teman gitu ya. Thank you Mbak. Sekarang saya izin bertanya tentang keseharian. Oke. Boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh. Kan kita temanya happy ala Friska Devi bener ya. Iya, yang happy-happy aja lah yang kita Yang bagi. happy. yang mungkin teman-teman mau tahu gimana caranya Mbak bagi waktunya. Tadi kan Mbak udah bilang ya, tapi mungkin boleh nggak Mbak dalam keseharian nih misalkan gini dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam misalkan. Boleh nggak Mbak di-share kegiatan Mbak Friska apa? Waduh. Jadi kita tahu nih. Mbak bagi waktunya sebagai ibu rumah tangga, Iya. sebagai ibunya anak-anak, sebagai istri, sebagai mince itu seperti Iya. apa Mbak? Boleh nggak Mbak? Wah, ini Bawa kita sih- ke sehari Mbak. Jumpalitan ya. Jumpalitan kalau daily activity itu
pagi nyiapin anak sekolah, suami berangkat kerja ke kantor, nganter anak sekolah. Nah biasanya pas momen-momen sambil nunggu anak sekolah pulang, baru leluasa tuh buka sosmed, bales-balesin ide konten, bikin konten, upload konten. Itu biasanya sambil nunggu anak pulang sekolah, karena lumayan 4-5 jam lah ya. Itu di mana lokasinya, Mbak? Di Rumah. sekolah? Oh, di rumah. Di rumah. Kita Saya kan pikir di sekolah nganter nunggu. terus pulang. Oh gitu, Iya, dekat sekolahnya. Dekat, Oke. nganter pulang. Pantas. Ya jadi kalau nanya kapan waktu luangnya, sebenarnya ya pas itu, pas anak lagi sekolah. Soalnya biasanya kalau udah jemput anak sekolah, anak udah di rumah, aktivitas, wah susah jujur nyentuh laptop ataupun nyentuh HP ya buat sekedar nyari ide konten atau mau upload. Biasanya kalau di jam-jam itu kebanyakan tim tuh yang bales. Kalau siang, sore itu tim. Biasanya aku pagi, malam, nah itu sering tuh aku bales-balesin. Mbak, sorry Mbak, kalau timnya ini di tempat yang sama atau Oh nyebar, Mbak? enggak, mobile. Mobile, Ya, oke. kan generasi sekarang senangnya mobile. Oke, itu sampai siang tuh Mbak. Terus Iya. sorenya? Sore udah nganter anak les, balik lagi, terus ada nungguin les, ya udah ini lagi bisa buka sosmed gitu. Pokoknya di Ya, sela-sela nunggu anak-anak, Iya, kata kuncinya itu ya sela-sela. teman-teman ya. Di sela-sela nunggu anak-anak, ide briliannya keluar gitu kan. betul, itu kesempatan me time-nya sebenarnya pas itu aja sekarang. Oh gitu. Iya, karena malam udah istirahat lagi, suami pulang kerja, anak-anak udah siap-siap mau tidur, ngerjain PR, besok sekolah udah. Malam giliran jadi ibu rumah tangga Mbak. Malam full. Oke, Mbak boleh nggak Mbak kalau kami request Mbak kenalin singkat suaminya Mbak, Waduh. anak-anaknya, oh, singkat aja Mbak, Singkat. profesinya misalkan. Ya, kalau sama suami memang kebetulan kami korban cinlok pasar modal. Ya. Luar biasa. Ya ini dengan kesadaran penuh ya, memang mengakui bahwa cinlok di dunia pasar modal Di ya. mana Mbak persisnya Ya, cinloknya? Pertama kali bertemu di tentunya Bursa Efek Indonesia. Gak jauh-jauh ya, gak jauh-jauh ya. Tidak jauh-jauh kan, katanya konon jodoh itu tidak jauh ya Iya, dari kebiasaan keseharian kita. Oh ternyata benar gitu, bertemu memang yang sejalan, sevisi misi gitu. Jadi ya udah kami cinlok ya, masih Oke. sama, memang kerja di bidang ini juga, Oke. passionate di bidang ini juga. Kadang ya nyari ide konten ya, bertukar pikiran ya dengan suami di rumah. Jadi pilot talknya itu agak anti mainstream memang. Oke, berarti suami bekerja di Regulator. regulator. Iya. Oke, baik. Memang ketemunya nggak ini ya Mbak ya? Nggak jauh-jauh Nggak memang. jauh-jauh ya. Memang udah Jodohnya ditakdirkan sana di gitu ya, pasar Mbak ya? modal. Iya. Saya juga sering lihat di Instagram Mbak jalan-jalan ke luar negeri tapi jatuhnya ke pasar modal negara setempat. Ya, tapi ini nanti teman-teman, ini nanti ya. Ini nanti. Oke, gitu ya Mbak ya. Kalau anak-anak Mbak usia berapa sekarang? Anak-anak sekarang udah masuk fase sekolah ya. Yang satu SD kelas 1, satu ini udah mau masuk TKA. Nol kecil ya kalau zaman dulu kita TKA ya, bilang Mbak ya. ya. Ini Mbak Masih usia aktif-aktifnya. 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 Mbak Friska, saya jadi inget buat teman-teman juga. Saya ketemu anak pertamanya Mbak Friska, Ara ya Mbak ya. Ya, auto reject atas. Auto reject atas, teman-teman ingat ya. Nama panggilannya Ara Auto Reject atas. Serius. Nickname itu nickname-nya ya, Nickname. nickname-nya. Saking cintanya Mbak Friska dengan bursa saham Ya, gitu ya. aku sematkan di nama anak juga. Betul. Bahkan ada bajunya kalau nggak salah ya waktu itu Mbak. Ada, Ara ada ya, dulu, kalau ada. nggak salah. Saya pernah ngeliat anaknya Mbak Friska waktu masih kecil, waktu masih di stroller Mbak. Waktu kita di kota mana tuh Mbak? Yang ada Pak Niki Hogan juga. Saya lupa. Palembang kalau nggak salah. Palembang. Bener Oh, ya? Iya, dibawa, iya. arahnya Iya. dibawa waktu itu Mbak. Bayangin saya ngelihat anaknya Mbak Friska dari sekecil itu gitu ya sampai sekarang udah Ya, astaga. udah besar. Tapi emang waktu cepet ini Mbak. Ya kita aja udah 8 tahun yang lalu kan 8 ketemu. tahun Mbak, astaga. Mbak, karena tadi saya udah ngomong tentang bursa saham di luar gitu ya, Mbak Friska jalan-jalan. Izin nanya nih Mbak, di Instagramnya Mbak Friska, ini Instagram Mbak Friska loh ya, bukan Instagram Kepo, ngerti saham kepo, ya. Iya kepo. Ya gimana orang muncul terus ya di FYP Iya, saya iya. gitu ya. Mbak sering banget jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bareng keluarga gitu ya Mbak. Iya. Ya? Apa yang Mbak suka dari jalan-jalan bareng keluarga ini, sementara di beberapa orang kan mungkin lebih suka jalan-jalan sendiri atau sama temennya Iya, gitu Mbak. ninggalin anak di Emang nggak rumah. repot gitu Mbak, maksud saya gitu. Gimana Mbak kira-kira? Ya mungkin sebenarnya ya bersyukurnya aku sama suami memang sama-sama kita yang se-value ya. Artinya dalam hal traveling pun kita selalu mengusahakan bersama gitu bareng anak-anak. Bahkan ibadah umroh pun kalau bisa bersama ya bersama kayak gitu. Sudah pernah kan, Iya, karena apa? Ya kita menganggap
nggak lama gitu ya, momen-momen anak-anak masih kecil-kecil sekarang yang mereka masih ya manut-manut aja, mau dibawa ke negara mana aja, mau dibawa ke iya. provinsi mana aja nggak tahu, pokoknya Kalau dari ngikut remaja beda aja ya, Mbak, ya? pokoknya ngikut aja gitu kan, nggak lama. Maksudnya kan nanti mereka akan ada kesibukan kalau udah besar, susah diajak Oh, traveling, jadi that's kita nggak why. pengen kehilangan momen itu aja sebenarnya. Jadi alasan terpentingnya iya, gitu, Mbak. repot nggak apa-apa, tapi nggak akan terulang. Tapi gitu. anak-anak mau-mau aja tuh, Mbak. Mau-mau aja karena kan masih kecil, jadi mereka Iya belum juga tahu sih. ini diajak kemana, pokoknya taunya liburan. Taunya Iya. traveling, taunya liburan, nggak tahu ini negara apalah, provinsi apalah. Mbak, kalau sampai ke Mbak sukanya kemana biasanya? Kemana ya? Yang jelas sih sekarang karena tiket dalam negeri mahal ya. Tiket dalam negeri mahal. Jadi Saya berasa jujur sih, ya, Mbak. jadi jujur lebih prefer ya sekarang keluar gitu. Sekarang keluar. Iya. Terakhir kemana, Mbak? Terakhir kemarin sama anak-anak ini Tokyo ke Jepang. Tokyo. Karena kebetulan anak pertama itu kan penggemar Sanrio ya. Wah. Itu kan surganya sekali untuk anak-anak bener generasi juga sih. Alpha ya. Generasi Alpha sekarang itu udah tuh bukan Disney lagi, Sanrio mereka suka. Oke. Kalau gitu saya punya pertanyaan nih, Mbak. Jalan-jalannya Mbak Friska itu udah direncanain dari awal nih, dari awal tahun misalkan kita harus pergi di akhir tahun ke sini. Atau impulsif, Mbak? Impulsif artinya, Iya. ada tiket murah, Nah, kita jalan-jalan. ini nih yang menarik nih. Gimana, Mbak? Jujur, aku sama suami bukan tipe yang planner banget gitu ya, traveling planner. Jadi ya mungkin jatuhnya ke impulsif ya. Maksudnya ada promo tiket dadakan, wah yaudah nih ambil aja. Kadang hamin 1 bulan kita dadakan baru beli tiket, urus visa dan lain-lain jadi gitu. Kadang ada hamin 2 bulan. Pokoknya sedapatnya ini aja. Kita kan pengen tetap traveling sesuai budget ya, sesuai kita punya budget, sesuai kapasitas. Jadi ya kita pasti usahakan ya nyaman buat satu keluarga, tapi nyaman di kantong juga. Oke. Ngomong-ngomong itu sekolah aman, Mbak? Kalau dadakan kayak gitu? Tinggal izin. Tinggal izin. Iya, Suami tinggal aman, izin. suami? Aman. Cuti. Oke, baik. Berarti agak impulsif gitu ya, Mbak ya. Intinya kata kuncinya tiket murah. Tiket murah. Tiket iya. murah. Kemanapun. Karena dikali 4 ya Pak. Oh iya, Beda bener ya. dengan traveling yang hanya berangkat Bener juga, sendiri bener ya. juga. Kalau saya sendiri ya, Mbak. Kalau udah Oke. sekeluarga dengan 2 anak, kita ngitung harus kalkulasi sekali. Bener. Berarti lokasi tujuan menentukan, maaf saya lupa. Harga tiket murah menentukan lokasi tujuan. Betul. Betul. Iya. Bukan lokasi dulu baru nyari tiket. Bukan. Ya, kita Kuncinya, pokoknya teman-teman. aji mumpung nih, aji mumpung Oke. ada promo aja. Ini bisa dilakukan kalau ada uangnya, jelas teman-teman ya, itu wajib gitu ya, sama kalau ada waktunya. Intinya kalau mau pergi traveling, kalau ala Mbak Friska nih gitu ya, ala Happy, ala Friska Devi, itu pokoknya tiket murah dulu, ini yang menentukan tujuannya kemana. Iya. Dan ingat dikali 4 kalau Mbak Friska gitu ya. Kalau saya dikali 2 gitu ya, atau dikali 1 gitu ya. Kalau teman-teman saya nggak tahu dikali berapa gitu ya. Nah, tapi memang kebanyakan tiket murah itu luar negeri ya, Mbak ya. Iya, betul. Apalagi di era sekarang kita sama-sama tahu harga tiket kalau dalam negeri wah lebih Iya. mahal kadang. Itu ada kata kunci maskapai tertentu kah yang biasa murah, gimana Mbak? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Karena biasanya entah lewat OTA ya, online travel agent, atau langsung ke lagi ada fair, travel fair kayak gitu. Ngomong-ngomong travel fair, berarti Mbak sering datang ke travel fair? Enggak. Online aja. Online travel Iya. fair. Oke, I see. Oke, baik, paham. Mbak, ngomong-ngomong jalan-jalan juga, di Instagramnya Mbak saya juga sering lihat Mbak suka ngeracunin orang, Mbak. Suka ngeracunin orang biasa orang pom-pom saham gitu ya, tapi Mbak Friska nggak pernah pom-pom saham. Pom-pom healing gitu. Pom-pom healing. Oh iya, saya suka istilahnya healing Pom-pom gitu ya. healing, Jadi iya. rasa bersalahnya agak berkurang, teman-teman. Pom-pom healing itu tujuannya apa sih Mbak, ngeracunin orang dengan ini harga tiket murah di sini bla bla bla, gimana Mbak kira-kira? Sebenarnya dulu tuh iseng aja ya bikin hashtag pom-pom healing, karena kan kalau pom-pom saham kan nggak boleh ya, dilarang regulator. Nah kalau pom-pom healing kan semua orang suka malah kan. Betul. Malah pada bertanya, itu sering netizen tuh nanya, kok lama nih nggak share tiket-tiket murah lagi gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya sebenarnya sih pengen ini aja, maksudnya semua teman-teman ya, circleku mungkin teman-teman investor gitu, mereka ya bisa healing dengan low budget kok gitu, tinggal pinter-pinternya kita aja nyari akomodasi yang murah atau terjangkau. Oke. Gitu. Makanya sering pom-pom healing di Instagram. Nah, begitu Mbak pom-pom nih, banyak nggak Mbak responnya?
Langsung Banyak. pada ngecek biasanya, atau malah ada yang udah check out. Langsung check out. Iya, ada yang udah wah terima kasih Mbak infonya, biasa. langsung check out nih, nggak tahu tanggalnya berapa, pokoknya ada yang udah langsung CO aja kayak Oke, gitu. jadi kayak gitu. Itu Mbak balesin satu-satu apa gimana tuh? Kalau dari Balesin satu-satu. DM personal nih? Kalau personal kan tidak sebanyak ngerti sebanyak saham, jadi ya masih bisa semua terbalas lah, bersih. Rata-rata puluhan kali ya Iya, Mbak ya. bersih pokoknya kalau Bersih ya Mbak ya. Berarti kebijakannya Mbak Friska dibales DM-nya semua gitu ya. Iya. Semoga gitu ya, semoga teman-teman gitu ya. semua. Mbak, tadi kita bicara traveling ya Mbak ya. Tadi saya udah bilang kalau traveling kan kalau mau jadi kayak Mbak Friska misalkan traveling happy ala Mbak Friska itu kan uangnya harus ada. Bener ya Mbak ya. Nah, Karena namanya tiket dadakan kan nggak tahu Betul. kapan, jadi harus ready itu. Nah, izinannya ya Mbak ya terkait uang ini, Mbak Friska memang sudah menyiapkan budget traveling jauh-jauh hari atau gimana Mbak terkait biaya traveling ini? Sebenarnya di keluarga tuh karena sama-sama paham investasi ya sama suami, kita tuh ya nyediain udah ada kantong investasi kan ya, udah ada kantong investasi, dan misal kayak aku ada dapat dividen kayak gitu, itu sebenarnya kita kumpulin aja tiap tahun itu untuk budget healing. Minimal ya beli tiket hotel gitu ke cover gitu dari Oke. passive income. Mungkin saya mau perincin lagi Mbak, boleh ya Mbak ya, supaya teman-teman mungkin ini. Kalau Mbak dapat dividen saham gitu ya, yang ditujukan untuk healing gitu ya Mbak, bahasa saya healing sekarang Iya. ya, bukan jalan-jalan healing teman-teman. Ini uang dividennya masuk kemana dulu Mbak? Apakah dibiarkan di rekening sekuritasnya atau kayak gimana? Iya, tetap di rekening investasi atau RDN kan. Tetap Jadi, di iya, RDN-nya. tetap di situ. Nanti kalau memang nemu tiket promo murah, ya udah kita tinggal ambil. Ambil Jadi dari sebenarnya RDN. kita tuh traveling juga sesuai dengan ini ya, dividen yang kita dapetin gitu. Oh gitu. Iya, kalau misal wah tahun ini dividennya oh lumayan nih bisa beli tiket buat ke negara ini. Ya udah, jadi sesuai dengan kapasitas aja gitu. Sebisa mungkin ngambil saving tapi jangan banyak-banyak kayak gitu. Oke, saya mau menghitung dulu ya Mbak ya. Oke, dividen sekian untuk 4 orang ya, dividennya satu kata aja, gede lah ya gitu ya teman-teman ya. Gitu ya, kalau kita bicara dividen gitu Mbak. Berarti intinya ditaruh hasil dividen tetap ditaruh di rekening sekuritasnya Iya, di RDN. betul. Nggak dipindahin dulu ke misalkan reksadana pasar uang atau Enggak, apapun, enggak ya? lebih tetap aman di rekening investasi karena kan tidak ada ATM, jadi tidak akan gampang diambil. Betul, saya sepakat Mbak kali itu Mbak. Walaupun sekarang sekuritas saya bisa langsung ini Mbak real time, Oh, real time. transfernya. Iya. Waduh. Biasa kan dulu nggak bisa real time Iya, ya, tapi sekarang sekuritasnya sekarang bisa real real time gitu Mbak. Saya minta sekarang langsung Rawan itu. rawan ya, bener Mbak, bener. Mbak, apa namanya? Berarti Mbak punya nggak kantong khusus untuk tabungan healing? Kalau kantong khusus sebenarnya nggak ada, Nggak karena ada. itu tadi kan sifatnya tuh impulsif yang tiba-tiba gitu loh. Iya, bener Karena juga. seringnya nemu promo murah ya saat itu juga berarti kita mau beli gitu, nggak yang direncanakan dari setahun ke belakang atau dari jauh hari, kecuali Oke. mungkin kalau untuk ibadah kayak umroh ya, kalau itu memang nggak bisa dadakan, jadi emang rencanain di bulan apa nih kayak gitu. Tapi kalau masih sebatas healing yang cuma short escape 3-4 hari gitu, dadakan biasanya. Oke. Mbak, lanjut soal healing dulu ya Mbak ya. Oke, ini kalau ngomongin Mumpung saya healing keingetan semangat nih. Iya kan, sebelum mumpung saya keingetan Mbak udah berapa negara Mbak yang sudah dikunjungi? Boleh kita Masih list nggak Mbak? dikit. masih Jepang terakhir kan dikit, katanya. Iya. Saya pernah lihat Mbak ke Amerika, Omaha. Ya itu dulu ya, itu dulu sebelum era tiket sekarang mahal. Kalau Oke. dulu Amerika murah. Ya, kalau sekarang waduh mikir juga kalau 4 dikali 4. Berapa ya? Mungkin 8 atau 9 negara lah. Belum banyak karena memang kan bukan yang traveling enthusiast gitu ya, seperti yang ini. Aku kan investing enthusiast tapi hasil investasinya ya Oke. tetaplah kita sisihkan untuk healing kayak Oke. gitu. Tapi lebih banyak Asia atau Masih banyak Asia. Masih banyak Asia. Mbak ada nggak sih Mbak negara tujuan traveling Mbak yang belum tercapai? Yang belum tercapai ya ada sih, Afrika. Afrika. Persisnya negara mana Mbak Afrikanya? Dan mau ngapain? Sebenarnya kalau persis negaranya mana juga belum ditentukan ya, tapi cuma pengen merasakan
landing gitu ya, menginjakkan kaki di benua Afrika gitu. Ya mungkin terkenal safarinya gitu, mungkin karena sekarang Pasti ingin safari dong. masih punya anak-anak kecil gitu, pengen ngajak mereka punya experience safari yang bener-bener outdoor gitu. Safari ya Mbak ya, iya itu menarik. Saya nggak pernah kepikiran ke Afrika sih Mbak ya, tapi ini menarik loh. Tapi Ya ini semenjak menarik. punya anak itu saya baru kepikiran, oh iya ya Afrika itu memang maksudnya negara-negara tujuan safari anak-anak segala macem. Tapi kok kayaknya gimana gitu ya kalau melihat negaranya memang belum maju seperti Amerika atau yang lainnya. Tapi ya itu sekedar wishlist lah gitu. Oke. Tapi Mbak sudah melihat biayanya belum Mbak? Maksud Udah. saya kira-kira berapa kali Wow. lipat dari Asia gitu Mbak? Banyak. Wow ya Mbak ya. Kalau Mbak Friska bilang wow ini waduh. Makanya belum ini kayaknya wah banyak ini. Gini, berapa kali lipat dari Jepang untuk satu orang? Wah bisa Kira-kira. bisa 5 kali ya. 5 kali lipat. Akomodasi ya. Akomodasi Jepang PP itu berapa sih? 8. Enggak lah, kurang dari itu lah ya, 6 juta ya. Iya, masih bisa 5 lah. Masih Kalau bisa promo, 5. promo Iya. masih Anggap bisa 6 juta 5. ya Mbak ya, anggap 6 juta. Berarti satu orang 30 juta teman-teman ke Makanya Afrika. luar biasa kan Afrika. Padahal tidak semaju Amerika ya, tapi Iya. mungkin karena ya jauh, ada safari dan yang lainnya itu yang jadi Mungkin ya. ini. Tapi ya itu wishlist aja. Iya, tapi satu negara khusus Mbak nggak ada. Pokoknya Afrika gitu. Satu Iya, negara. nggak ada. Yang ada Oke. safarinya pokoknya. Yang ada safarinya. Oke, baik Mbak. Agak-agak anti mainstream memang. Karena mumpung anak-anak masih menjadi anak-anak bener ya Mbak ya. Iya, betul. Beberapa tahun lagi mereka mungkin sudah menolak Betul. Nggak akan mau pasti. gitu ya. Mbak, boleh nggak kita request untuk share tips Mbak? Tips-tips untuk Oh, kita boleh, gimana caranya bisa seperti Mbak Friska di mana saya nggak ngomong bisa setiap saat traveling ya, enggak ya, tapi gimana bisa kalau mau traveling dapat apa harga murah itu bisa langsung beli. Boleh nggak Mbak? Gimana Mbak? Iya, sebenarnya sih yang paling penting ya kita harus pinter manage keuangan dulu sih. Karena kan memang aku kan udah dari 2010 ya belajar investasi, belajar keuangan. Jadi ibaratnya itu ya momen-momen pas udah berkeluarga ini baru sempat menuai kayak gitu. Dari dulu ya nanem terus artinya ya menahan gaya hidup waktu masih single, waktu masih usia produktif. Tahan-tahan gaya hidup banget biar apa? Biar bisa top up investasi makin banyak kayak gitu. Harapannya kan dividennya biar makin banyak Ternyata gitu rahasianya loh. itu. Iya, sebenarnya ya tipsnya tuh sederhana tapi sulit untuk dipraktikkan gitu. Kalau yang susah sebenarnya kan yang paling susah tuh menahan gaya hidup ya. Kita kan punya circle kita seperti apa, lifestyle-nya kita biasanya ikut-ikutan gitu. Nah, untungnya dulu waktu masih zaman single, aku bisa tuh menurunkan ego lah ya untuk sabar, tidak kemana-mana dulu, tidak healing kemana-mana dulu gitu. Sampai nanti punya net worth sekian, nanti mungkin bisa lebih leluasa kalau mau healing, kalau mau beli tiket atau mungkin lebih bebas ya menentukan pengen ke negara mana gitu. Jadi dulu ya bersedih-sedih dahulu lah, bersusah-susah dahulu nahan-nahan gaya hidup sampai target kita punya net worth berapa itu tercapai. Wah, ini menarik ya. Karena kayak aduh nih net worth aja belum terkumpul nih segini, kayaknya kayak udahlah jangan happy dulu lah gitu, tahan dulu kayak gitu. Mbak bicara network misalkan single ya Mbak ya, misalkan single belum menikah gitu ya. Menurut Mbak Friska aja, amannya tuh di angka berapa Mbak networknya Mbak? Supaya kita bisa enak kalau mau ngapa-ngapain gitu. Kalau masih single minimal ya. Mungkin kalau masih single mah minimal bisa punya saving 3 digit pertama lah 100 juta misal kayak gitu. Itu kalau masih single dalam ya. bentuk apa itu? Ya bisa diinvestasikan, sebagian mungkin disimpan dalam dana darurat ya, cash kayak gitu. Tapi ya mostly harusnya sih banyak diinvestasiin. Karena kan usia masih muda, mau buat apa kalau saving banyak-banyak. Oke. Concern kita kan masih growing aset ya. Belum mempertahankan aset kayak gitu. Iya. Karena apanya yang mau dipertahankan nih, asetnya kita masih ngumpulin. Betul. Gitu. Pokoknya 100 juta pertama dulu ya Mbak ya. Iya. Itu biar anak muda merasa aman gitu ya. Minimal belajar ngelola lah gitu. Ada Oke. motivasi dari kerja atau bisnis. Oh iya nih 100 juta pertama kayak gitu. Tapi Mbak, tadi kan Mbak bilang Mbak menahan diri banget gitu ya untuk belanja, untuk kasih reward lah ya ke Iya. diri sendiri ya. Itu susah apa susah banget Mbak? Awal-awal ya
ya dasarnya memang tim perintis juga ya, bukan tim pewaris. Jadi nggak terlalu susah. Maksudnya karena udah menjadi habit kebiasaan dari zaman kuliah, udah biasa sebisa mungkin ya makan ya udah secukupnya, beli apapun kalau bisa sesuai kebutuhan gitu. Yang sifatnya keinginan itu dinomor duakan lah, nggak aku prioritasin kayak gitu. Jadi lama-lama ya bisa karena terbiasa gitu. Memang membiasakannya itu butuh lama, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah jadi terbiasa kan. Sampai udah jadi ibu 2 anak, ya beli barang pun udah bisa menakar gitu. Ini butuh apa cuma sekedar ingin, apa cuma sekedar ngejar diskon kayak gitu. Sungguh ucapan yang susah untuk dipraktikkan. Ya, mungkin buat sebagian kita sulit juga untuk praktikin itu gitu ya Mbak ya. Karena kan banyak banget hiburan saat ini kan ya Mbak ya. Mulai dari subscription, konser di mana-mana sekarang. Promo segala macam, diskon, flash sale. Wah, godaan sekali itu. Godaan banget ya. Godaan banget. Oke. Berarti cara mengatasinya ya tergantung dari teman-teman kali ya Mbak ya. Ya karena bisa prinsipku nggak apa-apa, maksudnya misal penampilan kita ya gitu-gitu aja, baju kita ya gonta-ganti itu aja gitu, tapi aset kita nggak segitu-gitu aja. Gitu. Oke, menarik. Ya semoga itu jelek ya. Semoga jelek buat kita semua gitu ya. Ya nggak semua lah ya, tapi maksudnya semoga jelek. Mbak kan ada ngerti saham. Jelas Mbak punya saham Indonesia gitu ya. Saya juga follow Mbak Friska udah sejak lama. Jelas Mbak juga punya saham luar negeri juga gitu ya Mbak ya. Bahkan Mbak punya saham Berkshire Hathaway misalkan gitu dan lain-lain lah teman-teman. Tapi pertanyaan saya gini Mbak, ada nggak sih Mbak menanamkan investasi di tempat lain selain saham? Selain saham ada, tapi masih di pasar modal. Masih di pasar modal. Iya, seperti ini surat berharga negara, bonds, obligasi negara itu sebagian di situ ada. Properti ada tapi nggak banyak. Oke. Ya mungkin 3 itu doang untuk saat ini sih. 3 itu aja Mbak ya. Mbak boleh nggak di-share dikit Mbak bondsnya nanti untuk apa tujuannya maksud saya, lalu saham tujuannya untuk apa gitu Mbak? Kalau saham itu udah pasti untuk dana kuliah anak-anak sih, karena 2 lumayan. Iya Mbak, saya bisa memahaminya Mbak. Ya 2 anak biaya pendidikan sekarang nggak murah ya, maksudnya yang cukup bagus yang kita siapin ya paling terbaik lah pastinya. Sorry Mbak, kenapa biaya pendidikan anak pilihnya saham? Karena kan masih lama ya, anak-anak kuliah kan masih mungkin berapa? 12-13 tahun lagi kali ya, anggaplah 12 tahun lagi. Sedangkan saham kan memang cocoknya untuk long term dengan harapan dapat capital gain plus dividen gitu. Betul. Makanya memang siapin banyak untuk kuliah di saham. Kalau misal kayak SBN, nah kalau SBN ini yang deket-deket lah buat payment pendidikan TK, SD dari hasil kupon tiap bulannya. Itu 3 tahun kan ya Mbak biasanya? Ada yang 4 tahun. Ada yang 4 tahun. Iya, jadi udah tercover lah SPP anak sekolah bulanan itu kalau dari SBN udah tercover, alhamdulillah. Oke. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu SBN itu apa Mbak singkatannya? Surat berharga negara. Obligasi negara lah ya teman-teman ya. Dan itu kita dibayar bulanan ya Mbak ya? Iya, gajinya tiap tanggal 10. Kita digaji bulanan sama negara kalau kita pinjemin uang gitu ya Mbak ya? Iya, mending minjemin ke negara. Daripada ke negara. Silakan jawab sendiri. Oke, itu SBN Mbak? Iya. Oh sama aja tadi ya, tadi obligasi juga ya? Iya, obligasi negara. Oke, itu untuk jangka. Untuk yang lebih pendek lah. Lebih pendek. Iya. Oke, berarti hanya itu ya Mbak ya? Investasi saat ini. Properti ada, betul. tapi itu emang untuk jangka panjang. Diapain Mbak? Sekarang disewain? Saat atau? ini disewain. Disewain. Berupa apa propertinya? Berupa rumah kontrakan. Disewain di kontrakan. Iya, emak-emak kontrakan. Bener-bener asetnya bekerja semua ya teman-teman. Kalau bisa sebisa mungkin aset-aset kita itu biarin bekerja kerja semua. gitu. Ya walaupun tiap bulannya masih merintis kecil-kecil nggak apa-apa gitu. Oke. Berarti ini Mbak Friska dapat banyak kantong ya teman-teman tiap bulan gitu ya. Amin ya Allah. banyak kantong ya tiap bulan gitu ya. Oke, baik. Orang lihatnya ini langsung ini ya hasilnya ya. Wah, prosesnya kan padahal bertahun-tahun. Bener Mbak. Itu yang mau saya tanyakan selanjutnya Mbak. Mungkin pertanyaan selanjutnya gini. Mbak kan sampai sekarang maksudnya gini, dari dulu kan Mbak waktu masih single invest dari uangnya itu dari hasil bekerja. Normalnya rata-rata gitu. Sekarang kan Mbak ibu rumah tangga nih. Uang untuk investnya boleh nanya Mbak, terutama dari mana itu Mbak? Paling banyak tentu dari suami.
Baik. Iya, kalau aku kan memang Normal. ya sebelum resign dari dunia perkantoran ya, kan memang sekarang ya udah freelance gitu. Ya kadang isi sharing-sharing di seminar, entah seminar corporate atau seminar universitas, kampus-kampus. Jadi ya pokoknya sekarang mah aku pengangguran lah. Oke. Pengacara itu yang singkatannya Pengangguran gimana? punya Iya, acara. pengangguran Oke. banyak acara. Oke, baik. Ya sambil tetap sharing-sharing di sosmed gitu. Oke. Kalau Mbak Friska itu sharingnya itu sebulan itu rata-rata berapa kali Mbak diundang? A, diundang B, kira-kira Sebulan mungkin ya bisa 5 sampai 6 kali ya. Sebulan Jadi tiap 5, minggu 6 tuh kali. biasanya ada aja Tiap weekend pasti ada? jadwal. Belum tentu weekend sih, kadang weekdays juga gitu. Karena ada aja jadwal untuk ngisi-ngisi sharing. Kayak hari gitu. ini aja Mbak ya Iya, teman-teman. kayak hari ini. Silakan Mbak diceritakan hari ini Mbak. Wah, hari ini habis bedah buku Master Investor tadi, ada spare waktu berapa tadi? 45 menit ya untuk bisa mencapai sini ya dari SCBD. Wah, udah tuh. Jadi Hybrid. Mbak Friska tadi pagi jam 9 bedah buku Master Bedah Investor buku. di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman gitu ya, langsung ngebut ke sini. Langsung ngebut. Terima kasih ya Mbak Untung Friska ya. dekat ya 15 menit. Untung dekat Masih 15 tercapai menit. lah sini. Siap. Iya. Mbak izin nanya lagi Mbak. Kalau tadi SBN kan itu harus belinya Momentum ada periodenya. momentum, ada periodenya, dan di awal harus sedia duit sekian gitu ya. Iya. Terserah kita memang, tapi sedia duit sekian. Iya. Nggak bisa kita belinya secara Sewaktu-waktu. sewaktu-waktu, Iya. nggak bisa kita belinya tiap bulan. Ya bisa sih sebenarnya gitu ya, tapi maksud saya kalau saham kan kita bisa Iya. beli tiap bulan, Mbak. Nah, kalau Mbak invest di saham nih, sistemnya gimana, Mbak? Mbak beli dengan DCA misalkan gitu ya, dengan cost averaging atau seperti apa, Mbak? Biasanya. Tergantung momentum sebenarnya. Kalau ada momentumnya memang lagi crash ya, market crash, harga sahamnya turun banget nih. Kadang ya berani naruh langsung banyak, nggak dollar cost averaging lagi. Kayak Mungkin 3 bulan lalu dong. iya tuh, wah lumayan lah tuh. Sekarang udah pada terbang lagi kan. Lagi turun lagi sih, Mbak. Iya lagi turun Tapi aman, lagi. aman teman-teman, aman. Jadi ya tergantung momentum. Kalau nggak lagi ada crash alias ekonomi baik-baik saja ya dollar cost averaging. Udah Kayak gitu rutin ya. aja. Boleh nanya jumlah portofolio nggak, Mbak? Nggak Jumlah banyak. portofolio saham. Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak sampai 6 lah. Nggak Total sampai 6? emiten ya. Oke. Boleh tahu industrinya nggak, Mbak? Industrinya tidak jauh-jauh dari ini aku gabungan ya, karena kan aku US sama Indo juga gitu. Ya ada di sektor telekomunikasi ada, teknologi ada, consumer ada, ya perbankan ada. Oke. Ya paling itulah Udah ya sektornya. cukup ya, kisi-kisinya cukup ya teman-teman ya. Spill. Iya, industrinya aja ya, emitennya apa cari sendiri gitu ya. Atau Spill. tanya Mbak Friska kalau ketemu gitu ya teman-teman ya. Berarti hanya sedikit ya Mbak ya? Sedikit 6. karena lebih nyaman untuk psikologi kita ya sebagai investor itu kita concern fokus. Tapi saya harus sepakat sih Mbak. Saya cuma punya 4 Mbak Iya. portofolio saya Lebih kalau fokus saham. jadinya. Iya betul. Karena kan kita fokus untuk passive income juga ya. Iya. Jadi kita ya udah kejarin ini emiten-emiten yang memang rutin ya bagi dividen. Karena balik lagi lumayan buat beli tiket healing. Mbak Friska fokus hanya ke 6 emiten gitu ya Mbak ya. Mungkin Itu pun gabungan ya 2 market. 2 market lokal sama US. Kalau lokalnya berapa emiten Mbak? 3 sih kayaknya. 3. 3 iya. Oh, lokal 3, US 3. Oh, oke. Saya tadi bilang Mbak Friska saya juga cuma punya 4, Mbak. Iya. Iya, tapi bedanya saya penyuka industri bank sama pertambangan, Mbak. Oh. Tahulah, Industrinya aja ya teman-teman kalau ya. ini YTTA yang tahu-tahu aja ini. Hanya industrinya. Saya penyuka 2 itu, Mbak. Iya, Gitu. oke. Gitu. Mbak, mungkin untuk menutup obrolan kita hari ini, boleh nggak Mbak di-share sedikit kalimat penutup dari Mbak Friska yang bisa bikin saya, bisa bikin teman-teman di studio ini, bisa bikin teman-teman yang nonton ini untuk bisa memulai langkah kecilnya Mbak, gitu, untuk healing dan juga untuk berinvestasi Mbak. Langkah kecil itu sebenarnya dimulai dari habit dulu ya, atau kebiasaan. Nah, kebiasaan dalam hal finansial ini sebenarnya ya minimal kita konsisten untuk menyisihkan. Itu dulu sih dari hal yang
terlihat sepele tapi susah untuk dilakukan gitu. Menyisihkan sebagian kita punya income, entah itu gabungan dari suami istri atau mungkin gabungan dari gaji plus ada usaha. Pokoknya income dalam 1 bulan sebisa mungkin sisihkan gitu. Berapa persen kira-kira Mbak? 10% lah ya minimal. 10% minimal. Syukur-syukur bisa lebih nggak apa-apa, tapi ya minimal ya 10%. Atau pas lagi ada THR, bonus itu kan bisa lebih dari 10% harusnya tuh, karena kan banyak alokasi yang bisa ditaruh di pos investasi. Ya sebenarnya semua balik ke pengelolaan keuangan dan investasi, karena bener deh itu tuh akan ngefek banget, multiplier effect-nya itu akan kerasa ketika pas nanti udah berkeluarga atau bahkan punya anak gitu. Minimal mulai banyak lah hal-hal yang sifatnya receh atau kecil gitu udah bisa tercover dari hasil investasi. Ya kita targetnya ya pasti yang nge-cover yang biaya-biaya gede ya, kayak dana pendidikan dan lain-lain. Tapi ya kalau itu belum bisa ya minimal dari hal yang kecil dulu lah. Oh bulanan listrik udah tercover, jadi budget income gaji bulanan mungkin bisa dialokasikan ke healing atau lainnya. Oh bayar air nih udah tercover, oh bayar SPP anak misal udah tercover. Dari hal yang kecil-kecil dulu, nyicil dari yang kecil-kecil, lama-lama nanti pasti banyak hal-hal besar ya yang sifatnya semoga ya teman-teman. Yang sifatnya besar udah tercover dari hasil investasi. Intinya manage dulu keuangan, investasinya dikencengin, ya pelan-pelan nikmatin hasilnya. Siap. Makasih Mbak Friska. Sama mungkin harus sabar gak sih Mbak? Oh itu pasti. Gitu ya Mbak ya? Kalau saya suka. Nah ini yang susah memang sabarnya itu. Itu dia Mbak. Kadang kan godaan di tengah jalan banyak ya Mbak ya? Ya harus ada pengingat ya pasangan kita ya, buat yang sudah berkeluarga tentu ya pengingatnya lagi-lagi yang ngerem itu pasangan kita. Karena jujur aku pun sebagai wanita kan kadang kalap ya, hilaf gitu. Aduh. Pernah nggak sih Mbak? Ya Pernah nggak sih? Pernah. Tapi karena ada pengingatnya yaitu ya suami gitu. Inget-inget loh, ini baru tanggal segini, udah segini. Nah, langsung direm kayak gitu. Boleh satu contoh nggak Mbak? Hal yang paling hilaf yang pernah Mbak lakukan dalam hal keuangan yang di luar rencana sama sekali. Paling hilaf tuh sebenarnya soal ini ya, budget paling sering keluar tuh nge-mall. Nge-mall. Karena nge-mall dengan 2 anak, nge-mall sendiri tuh beda biaya yang dikeluarkan gitu. Bener, Mbak. Itu yang sering direm sama suami. Wah, ini cuma buat nge-mall aja sebulan habis segini nih. Wah, rem-rem dong. Nah, suami untungnya selalu ngingetin, rem-rem dong nih bulan udah mau akhir bulan nih tinggal segini. Oh iya. Jadi akhirnya sekarang ya banyak milih hiburan di rumah aja. Jadi sekalinya keluar, kita mending healing keluar negeri sekalian. Oh gitu. bener juga. Semoga doakan ya Mbak ya, semoga kita semua juga bisa kayak Mbak Friska. Happy ala Friska Devi. Amin, gitu, Mbak. amin. Terima kasih Mbak Friska sudah hadir. Sama-sama Mas Windy. Baik. Thank you juga Mas Windy, teman-teman semuanya. Teman-teman terima kasih. Podcast kita hari ini dengan Mbak Friska Devi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa nonton terus episode selanjutnya Money Talk. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa.